Let's go to this shit be like Friday nights. This shit make me feel alive. Feel like we in paradise. Paradise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan tentang materi fungsi rekursif. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Rati Dewi Setiani, dengan NIM M412119993. Dan selanjutnya, Muhammad Lutfi Azhar dengan NIM M412111622. Fauzian Aksal NIM M412119992. Enggening Nur Purpitasari NIM M4121193 dan Sailendra Kusmayogi dengan NIM M412111296. Pengertian fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah salah satu metode dalam dunia matematika di mana definisi sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri. Bilangan selain 0, jika dipangkatkan dengan 0 nilainya sama dengan 1. Jika X dipangkatkan dengan Y lebih dari 0, maka hasilnya sama dengan X dikalikan dengan X dipangkatkan Y kurangi 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Fungsi rekursif. Tinjau kembali fungsi untuk menghitung faktorial dari bilangan bulat tak negatif n yang didefinisikan sebagai berikut. Sebagai contoh, faktorial 0 sama dengan 1, faktorial 1 sama dengan 1, faktorial 2 sama dengan 1 kali 2, faktorial 3, 1 kali 2 kali 3, faktorial 4 sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4. Faktorial dari n dapat didefinisikan dalam terminologi faktorial juga. Faktorial 0 sama dengan 1, faktorial 1 sama dengan 1 kali 0 faktorial, 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 faktorial, 3 faktorial sama dengan 3 kali 3 kali 2 faktorial, dan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial. Nyatalah bahwa untuk n kurang dari 0 kita melihat bahwa faktorial n sama dengan 1 kali 2 kali x n min negatif 1 kali n sama dengan n faktorial 1 kali xn. Dengan menggunakan notasi matematika, maka faktorial n didefinisikan dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Dapat dilihat contoh seperti berikut. Maka kita dapat melihat bahwa dalam proses perhitungan faktorial bilangan tak negatif n terdapat definisi faktorial itu tersendiri. Cara pendefinisian seperti itu yang mendefinisikan sebuah objek dalam terminologi dirinya sendiri dinamakan definisi rekursif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, fungsi rekursif disusun oleh dua bagian. Yang pertama yaitu basis. Basis adalah bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Bagian ini juga sekaligus menghentikan definisi rekursif. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Kemudian terdapat rekurens. Bagian ini mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dalam dirinya sendiri. Tiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, argumen dari fungsi harus lebih dekat ke nilai awal atau disebut basis. Tinjau kembali perhitungan faktorial n secara contoh. A basis sama dengan n faktorial sama dengan 1 jika n sama dengan 0. Lalu B terdapat rekurens. N faktorial sama dengan n kali n kurangi 1 faktorial jika n lebih dari 0. Maka
5 dihitung dengan langkah berikut, yaitu yang pertama, faktorial 5 sama dengan 5 dikali 4, kemudian menghasilkan faktorial kedua yaitu 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial. Lalu yang ketiga, 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial. Lalu keempat, 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 faktorial. Kemudian nomor 5, 1 faktorial sama dengan 1 kali 0 faktorial. Dan yang keenam adalah 0 faktorial sama dengan 1. Pada baris 6 kita memperoleh nilai yang definisi secara langsung dan bukan faktorial dari bilangan lainnya dengan melakukan runut balik atau backtrack dan baris ke-6 ke baris pertama. Kita mendapatkan nilai pada setiap baris untuk menghitung hasil pada baris sebelumnya, yaitu jika diurutkan kembali jadi nomor 6 sama dengan 0 faktorial sama dengan 1. Kemudian nomor 5, 1 faktorial sama dengan 1 kali 0 faktorial sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Dan yang keempat, 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 faktorial sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian yang ketiga, 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Lalu yang kedua, 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. Dan yang pertama, 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 faktorial sama dengan 5 kali 24 sama dengan 120. Terus daripada rekurens adalah yaitu yang pertama sama nomor 1, F dalam kurung X sama dengan kurung kurawan 0 sama dengan 0. Kemudian 2F dalam kurung X kurangi 1 ditambah X pangkat 2 sama tidak sama dengan 0. Kemudian fungsi Chebyshev T dalam kurung N, X sama dengan kurung kurawal buka 1 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 1. Lalu 2X T dalam kurung N kurangi 1, X tutup kurung kurangi T buka kurung N kurangi 2, X tutup kurung, dan hasilnya lebih dari 1. Fungsi Chebyshev di atas mempunyai 2 buah baris basis, yaitu jika N sama dengan 0 dan N sama dengan 1. Contoh yang ketiga yaitu fungsi Fibonacci. Jika F dalam kurung N sama dengan kurung kurawal buka 0 sama dengan 0 dan 1 sama dengan 1, maka F dalam kurung N kurangi 1 ditambah F N kurangi 2, hasilnya N lebih dari 1. Kemudian yaitu contoh studi kasus dengan pernyataan nyatakan perpangkatan A pangkat N, A bulat dan N lebih dari 0 sebagai fungsi rekursif dengan cara pertama yaitu nyatakan A pangkat N dalam argumen rekursif. A pangkat N sama dengan A kali sebanyak N sama dengan A kali A pangkat N min 1. Kemudian tentukan kasus eksplisit yang tidak memerlukan pemanggilan rekursif lagi atau basis dengan cara A pangkat N sama dengan 1 jika N sama dengan 0. Jadi fungsi rekursif untuk perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan kurung kurawal 1, N sama dengan 0. Kemudian A kali A pangkat N min 1, N lebih dari 0. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.